Kompas yang kami lanjutkan bersama saya Cindy Permadi. Saudara, salah satu korban dari 13 korban yang meninggal akibat ledakan tungku smelter PT ITSS Morowali tiba di rumah duka di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Menurut rencana, hari ini jenazah dimakamkan di Pekuburan Umum Lagarutu. Jenazah Wahyudin, korban ledakan tungku smelter PT ITSS Morowali tiba di rumah duka di Jalan Cendrawasih, Palu, Senin pagi. Keluarga mengetahui kabar Wahyudin menjadi korban ledakan smelter dari sang istri yang dapat mengenali suaminya berdasarkan ciri-ciri fisik. Jenazah tiba di rumah duka dikawal oleh rekan kerja serta manajemen perusahaan. Perusahaan telah memberikan santunan untuk pemakaman korban serta akan memberikan santunan lagi kepada keluarga yang ditinggalkan. Menurut rencana, jenazah Wahyudin akan dikebumikan di tempat pemakaman umum Lagarutu, Kota Palu. Dari perusahaan sendiri, dari perusahaan apakah ada santunan yang diberikan kepada? Ada. Untuk saat ini kita memberikan bantuan dari perusahaan untuk membantu keluarga yang jumlahnya belum bisa disebutkan, tapi ada lumayan, dan bantuan lainnya menunggu kelengkapan berkas dari keluarga karena ada ahli waris di sini. 13 orang meninggal dunia akibat ledakan tungku smelter PT ITSS di areal Indonesia Morowali Industrial Park, Sulawesi Tengah. Tungku smelter yang meledak tengah dalam perbaikan. Inilah visual amatir tungku smelter PT ITSS yang meledak di areal Indonesia Morowali Industrial Park, Sulawesi Tengah. Puluhan pekerja PT Indonesia Singsan Stainless Steel ITSS menjadi korban. 13 diantaranya meninggal dunia. Saat kejadian tungku smelter yang meledak itu dalam tahap perbaikan. Menurut kesaksian karyawan, saat itu pekerja melakukan pemasangan plat yang mengakibatkan ledakan dan memicu tabung oksigen sekitar lokasi ikut meledak. Polisi telah membentuk tim gabungan untuk menyelidiki kasus ini. Penyidik dari Ditreskrim Bareskrim Polri. Lebih lanjut, untuk mempercepat proses penyelidikan dan penyelidikan, kita pun dibantu oleh tim DVI dari Polda, dari Bitdokes Polda Sulsel. Kemudian juga tim Inavis dan tim laboratorium forensik baik dari Makassar maupun dari Mabes Polri. Korban luka akibat ledakan tungku smelter PT ITSS saat ini dirawat intensif di Klinik 1 dan 2 PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP. 25 korban lainnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Morowali. Dari 13 pekerja yang meninggal dunia, 6 korban diantaranya merupakan tenaga kerja asing. Dari 56 ini, ada yang di klinik PT Kawasan IMIP itu ada 2, Klinik 1 dan Klinik 2. Yang langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Morowali itu kurang lebih 25 korban. Ada WNI kurang lebih 15 orang, dan ada WNA, warga negara asing itu ada kurang lebih 10 orang. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tengah Arnold Firdaus dalam program Kompas Petang kemarin juga berharap penanganan harus dilakukan lintas sektoral, terutama faktor kelelahan pekerja akibat situasi di areal PT IMIP. Dan memang ke depan kita berharap penanganan smelter begini harus lintas sektor, melibatkan Kementerian Perindustrian, kemudian BKPM yang merekrut awal dari investasi, lalu tentu saja Menko Marves, lalu Kemenaker itu sendiri, dan juga lingkungan hidup. Karena saya lihat di sana faktor lingkungan cukup berpengaruh, khususnya di sekitar lokasi IMIP yang sering macet, baik ketika orang masuk kerja maupun pulang kerja, itu sangat macet, bisa sampai 2 jam baru sampai. Nah, ini faktor-faktor kelelahan seperti itu yang saya khawatir salah satu pemicu terjadinya kecelakaan kerja. Karena yang berakibat pada human error itu tadi ya Pak Arnold ya? Ya, kira-kira seperti itu. Dengan penanganan lintas sektoral, diharapkan kejadian kecelakaan kerja seperti ini tak lagi terjadi. Tim Liputan, Kompas TV.